Oke, kalau kepemilikan di atas 50% ya, berarti nanti akan menimbulkan parent dan subsidiary relationship ya. Ada hubungan induk dan anak. Si induk ya, selain dia membuat laporan keuangan tersendiri sebagai additional information ya, tunduk pada PSAK 4, juga membuat laporan keuangan konsolidasian ya, yaitu PSAK berapa? Masih ingat? Kalau PSAK pusing ya. Itu PSAK 65 ya. Terus nah, si parent atau si ini boleh memilih metode ekuitas atau menggunakan metode biaya ya, ekuitas atau biaya. Oke, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana menjurnal ya, menjurnal penyesuaian dan eliminasi metode ekuitas baik di tahun akuisisi maupun setelah tahun akuisisi. Jurnalnya sama ya. Kenapa? Karena ya investmentnya sudah update ya, sudah mencerminkan persentase atas net asset CS ya. Jadi tahun akuisisi sama setelah tahun akuisisi sama. Tetapi kalau kita menggunakan si parent, menggunakan cost method ya atau metode biaya, nah ketika kita menggunakan ketika tahun akuisisi ya, maka berbeda jurnalnya dia hanya nomor 3. Gitu ya. Oke, di tahun setelah akuisisi ya, ada penambahan satu jurnal lagi dari 7 menjadi 8, yaitu adjustment untuk investment in S dan RE ya. Awalnya kan kalau metode cost itu kan kita catat hanya sebesar cost-nya aja ya pada saat investasi, kemudian nggak update lagi sampai akhir ya. Jadi intinya ada 7 jurnal eliminasi ditambah dengan satu lagi nilai adjustment kalau kita menggunakan metode cost di tahun berikutnya ya. Oke, coba saya tanya dulu ya, Mas ingat nggak? Yang pertama ya, yang pertama berarti kita error and omission. Menurut Mbak Zara, error and omission itu bagaimana? Itu mencatat transaksi yang salah catat dan juga yang belum dicatat antar perusahaan gitu, Pak. Jadi misalnya ada jurnal pembelian tapi belum jurnal pembayaran tapi belum nyampe uangnya terus belum dicatat gitu, Pak. Iya. Oke, jurnal kedua, coba Mas Arga ya, apa jurnal kedua? Yang kedua, Pak, jurnal intercompany profit and loss, Pak. Yang kayak mana itu? Itu kayak jurnal antara induk sama anak, Pak, terkait dengan profit dan loss. Ya, yang kayak mana? Ya, belum diajarkan kan? Belum diajarin, Pak. Kan diajarin ya? Sudah. Oke. Ya, hari ini kita belajar ya, yang nomor 2 itu Mas Arga. Oke. Yang ketiga, coba jelaskan Mbak Namira. Yang ketiga, income from S dan dividend S jurnalnya. Apa tuh jurnalnya itu? Tentang kalau ada dividen dari perusahaan induk, iya nggak Pak? Gimana? Kalau ada dividen. Enggak, apa jurnalnya? Income from S dan dividend S yang ketiga. Terus? Transaksinya itu kalau misalnya ada dividen Terus? dari
Eh, induk ke anak, bukan Pak, bukan ya? Oke, kita udah bahas 3 loh, 3 soal, 3 kertas kerja konsolidasi, ya kan? Coba ulang lagi. Income from S dan dividen S. Ini bagaimana? Saya udah dijelasin. Eliminasi dividen. Nah, jadi kayak gimana? Ya, nanti belajar lagi ya, Mbak Namira. Coba dibantu sama Mas Akbal, Muhammad Akbal. Jalan nomor 3. Itu Pak jurnal S dividen di perusahaan anak dan mengakui income yang didapat dari perusahaan anak itu yang biasanya diakui di investasi itu dibalik, artinya investasinya mau ditutup harusnya dibalik dulu. Berarti income-nya diakui dan dividennya juga diakui, sehingga dividen yang di perusahaan anak bisa terhapus dan income-nya juga iya. Ya. Juga bagian dari investasinya juga masuk ke hapus juga. Ya. Oke. Jurnal keempat, coba dibantu Mbak Sanditia, coba. Jurnal keempat itu memunculkan NCI expense, Pak. Artinya apa itu? Memunculkan yang sisa dari, misalkan Kak diakuisisinya 90%, maka yang dihitung itu yang 10%-nya gitu, Pak. Artinya apa? Kurang bisa jelasin, Pak. Ya, artinya bagian laba dari Minoritas. ya kan, NCI-nya? Oke. Kemudian jurnal kelima, coba Mbak nomor 2, Mbak Anggita. Nomor 5 itu Pak, mengeliminasi investment in S sama equity S. Maksudnya? Jadi equity yang ada di perusahaan anak yang diakuisisi itu diambil sama yang induknya gitu, terus memunculkan adanya investment in S. Gimana maksudnya? Jadi equity yang ada di perusahaan anak itu dieliminasi sama perusahaan induk. Jadi nanti equity-nya itu common stock, RE-nya itu di debit. Sedangkan nanti ada di kreditnya investment in S. Terus kalau masih ada itu juga ada NCI-nya. Investment itu sebesar berapa, Mbak? Sebesar itu investment cost yang di awal. Ya. Oke, jurnal ke-6, coba Mas Yoga. Jurnal ke-6 amortisasi, Pak. Ya, kayak mana itu? Mengamortisasi kayak kalau ada
under value atau over value. Terus Apa itu? kalau ada akses terus amortisasi, Pak. Excess. Jurnal amortisasi. Iya, Iya. akses. Kalau nggak ada excess, bisa diamortisasi nggak? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. Ya apa amortisasi nggak ada excess-nya kan? Oke, ketujuh, coba Mbak Sania, coba. Yang ketujuh itu jurnal ada resiprokal, bukan Pak? Ini gimana itu? Itu jadi kayak contohnya kayak hutang anak terhadap induk. Ya itu Atau apa? piutang anak terhadap induk. Itu apa? Itu resiprokal, Pak. Reciprocal itu apa? Mungkin karena induk sama anak gitu. Gimana ya Pak, Ada saya ngomongnya bingung. yang pasti jawabnya. Apa? Akun reciprocal itu apa? Pokoknya karena saling berhubungan gitu Pak. Kan induk, kan misalnya contohnya perusahaan anak itu punya piutang kepada induk. Makanya dieliminasi nanti Pak. Gitu ya. Iya, maaf kalau salah. Ya, berarti apa akun reciprocal? Siapa bisa menjawab? Coba Mbak Laila. Akun resiprokal tuh akun timbal balik, bukan Pak? Terus? Ya, udah. Ya, akun timbal balik ya. Akun yang timbul akibat transaksi induk dan anak. Ya, tadi benar contohnya dari Mbak Sania. Ya, ada utang, piutang, ya, interest income, interest expense, ya kan, dividen payable, dividen receivable, ya, timbal balik. Nah, sekarang, Anda tadi ya beli catatannya. Sekarang kita masuk materi, ya, bagaimana transaksi antara induk dan anak, ya. Apa yang akan ditimbulkan dan bagaimana cara perlakuan akuntansi dari sudut pandang konsolidasi. Ya, tadi ini dari Mas Arga, ya. Jadi intinya gimana? Dari 7 jurnal tersebut berarti yang nomor 2 belum terisi ya, betul nggak? Kemarin masih kosong kan? Nah, sekarang kita jawab yang nomor 2. Intercompany profit transaction, ya. Oke, nggak apa-apa, Anda silakan off cam, saya presentasi. Apakah sudah terlihat di layarnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, chapter 5, intercompany profit transaction, ya. Intercompany profit transaction, bagian inventory. Atau, ya, bahasa Indonesianya apa ini? Transaksi inter perusahaan persediaan. Oke, jadi kalau ada, ya, oke, sebelumnya apa sih yang mau dipelajari? Yang pertama, ya, apa dampak laba antar perusahaan terhadap pembuatan kertas kerja konsolidasi. Kedua, konsep transfer persediaan baik upstream maupun downstream. Yang ketiga, menangguhkan, ya, laba persediaan atau unrealized profit. Yang keempat ini realized profit atau mengakui laba persediaan. Yang terakhir itu bagaimana perhitungan NCI-nya. Oke, transaksi induk dan anak, ya, bisa atau sering terjadi, ya,
banyak transaksi dari induk ke anak atau anak ke induk. Contohnya salah satunya jual inventory. Jual inventory ini bisa yang menjual si induk ke anak atau anak ke induk. Nah, dari sudut pandang konsolidasi, transaksi yang muncul dari induk dan anak atau anak dan induk itu nggak boleh diakui, harus dieliminasi. Transaksi induk dan anak ya nanti akan menimbulkan akun resiprokal ya, akun timbal balik. Contohnya dari account payable sama account receivable, dividend payable, dividend receivable, interest income, interest expense. Selain itu dari jual beli ya, katakanlah inventory akan ada namanya untung atau rugi. Nah, keuntungan ini nggak boleh diakui, harus dieliminasi. Ya, diakui keuntungan, profit atau loss itu ketika sudah dijual ke pihak luar, baru diakui. Ya, oke. Jadi intinya transaksi antara induk dan anak harus dieliminasi. Kalau ada keuntungan atau kerugian dari transaksi induk dan anak, ya harus dieliminasi, nggak boleh diakui. Keuntungan tersebut diakui ketika sudah terjual ke pihak luar, ya. Sama ya seperti minggu lalu, kita bagi dua, ada tahun akuisisi sama tahun berikutnya, atau di tahun setelah akuisisi. Kita masuk dulu ke tahun akuisisi. Pak, tadi kan penjualannya bisa dari induk ke anak, ya, atau dari anak ke induk. Kalau dari induk ke anak, kita sebut itu arah penjualannya downstream. Dalam bahasa PSAK itu penjualan hulu. Kalau yang melakukan penjualan, ya katakanlah penjualan inventory, dari anak ke induk, ya, itu kita sebut upstream. Dalam bahasa PSAK-nya kita sebut penjualan hilir, ya. Tapi untuk memudahkan materi ini, ya kita menggunakan bahasa downstream sama upstream. Down, induk ke anak. Up, berarti anak ke induk, ya. Itu istilah arah penjualan. Oke, nanti ngaruhnya kemana? Oke, nanti saya jelaskan ya. Masuk dulu kita ke tahun berjalan atau tahun akuisisi. Nah, kalau di tahun berjalan atau di tahun akuisisi, ya, di sini ada dua kasus. Yang pertama, jual inventory, ya, inventorinya terjual semuanya ke pihak luar. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sisa inventory di gudang. Katakanlah, perusahaan P dan perusahaan S. P menjual inventory ke S sebesar 10. Oke, kemudian S menjual lagi ke pihak luar. Tidak ada persediaan akhir di S. Itu kasus pertama ya, inventory terjual semua. Maka yang kita eliminasi adalah penjualan dari P dan S. Karena transaksi P dan S itu merupakan perusahaan afiliasi satu kesatuan usaha atau entitas ekonomi tunggal. Kalau kita eliminasi tadi berarti salesnya kredit menjadi debit ya, lawannya tadi COGS ya. Ini sales sama pembelian atau COGS. Ini jurnal pertama, sales pada COGS. Di tahun akuisisi kalau inventory terjual semua. Kasus kedua ya, kalau P menjual ke S 10, kemudian S menjual lagi ke pihak luar sebesar 7. Berarti ada 3 ya, ada 3 inventory di gudang CS. Dalam artian kasus kedua ini ada ending inventory. Di tahun akuisisi kita jurnal ada 2. Sales pada COGS, ya ini kita eliminasi dulu penjualannya, yang tadi yang 10. Kemudian unrealized profit,
ya, COGS pada inventory. Kenapa begini jurnalnya? Nanti saya jelaskan. Oke? Berarti ada 2 jurnal ya, COGS pada inventory. Nah, di tahun akuisisi atau di tahun berjalan, si P itu bisa, apa maksudnya, kalau kita menggunakan metode ekuitas ya, sama dengan menggunakan metode biaya, baik dia downstream atau upstream. Itu kalau di tahun akuisisi, nggak ada bedanya. Bagaimana di tahun setelah akuisisi? Pastinya metode ekuitas sama metode biaya berbeda, downstream dan upstream berbeda. Oke. Oke, ini downstream, berarti dari induk ke anak, ya. Ini metode equity, ini metode method, ya. Dari eliminasi sales sama COGS dan unrealized profit sama jurnalnya, sales COGS, COGS inventory. Beda di mana? Ketika realized profit. Nah, berarti ini berhubungan sama yang tadi, ya, kasus kedua. Kasus kedua ini kan masih ada ending inventory, ya. Kita katakan tadi jual 10 ke S jual ke pihak luar 7, ya kan? Berarti ada ending inventory 3, ya. Di ending inventory itu ada laba, ya, ada margin, ada unrealized profit, ya, inventorinya ketinggian. Nah, di tahun pertama kita tangguhkan, ya, unrealized profitnya. Di tahun berikutnya kita akui dia. Jurnalnya kalau metode ekuitas ke investment pada COGS, kalau cost method RE pada COGS. Kenapa sini RE? Kenapa sini investment? Nanti saya jelaskan. Oke? Sedangkan MCI, ya, sedangkan upstream sama ya, sales dan OGS dan unrealized profitnya bedanya hanya ini, yang realized profit. Yang di sini nggak ada NCI, yang downstream, sedangkan untuk upstream ada NCI. Kenapa muncul NCI? Oke, nanti ya. Kita masuk dulu contoh soal pertama. Kalau kepemilikannya 100%, muncul NCI nggak, nak? Mic-nya hidupin aja, saya takut nanti keputus. Tidak. Tidak, Pak. Enggak, Pak. Ada NCI ya, kalau 100%. Oke. Semua pembelian barang dagangan S dilakukan dari P. Selama 2008, P menjual inventory ke S dengan margin 20% dari cost. Cost barang yang dijual 20.000. S kemudian menjual lagi barang ini ke perusahaan lain seharga 30.000. Oke? Nah, ini kita masih di luar downstream upstream ya. Kita nggak ngomongin downstream upstream dulu. Siapa yang induknya di sini, nak? Si P kan? Anaknya si S. Yang jual siapa? Si P. Yang beli si S. Si P jual ke si S ngarapin margin berapa? 20%. Ya kan? Iya, Pak. Nah, nanti S menjual lagi ke pihak luar. Di kasus pertama ini bagaimana? Berarti di kasus pertama ini kan 2008 di tahun akuisisi ya? Kasusnya berarti terjual semua ke pihak luar. Ya kan? Nah, si P menjual ke si S 20% dari cost. Cost-nya 20.000. Berarti awal mulanya kalau kita buat catatan pembukuan si P sama catatan pembukuan si S ya, sebelum kita membuat eliminasi, kalau si P ternyata dia beli ya, kalau dia ditambah dia tidak memproduksi ya, dia ini juga boleh dari saya ya. Berarti inventory ada inventory pada SS 20.000 ya kan? Ini cost basis. Kemudian si P menjual ke si S. Ngarang margin persen, berarti 20% kali 20% kali 20. Harga jual si S 24. Kita jual AR pada S. Bisa tekan B ya. COGS pada inventory 20.000 sebesar cost. Nah, di sini yang penjual S ini yang harus kita eliminasi karena P sama S itu merupakan satu kesatuan usaha. Oke. Bagaimana pembuatan SS? Kalau si PB menjual 24.000, berarti si SS membeli 20.000
harga jual bagi C 24.000 merupakan COGS atau pembelian bagi S. Benar nggak? Ya kan? Nah, kemudian S menjual ke pihak luar. Semua inventory yang dibeli oleh S ke P jual pihak luar ya. Dengan harga berapa? 30.000. Kita buat COGS inventory-nya 24.000. Nah, di tahun 2008 ini kasusnya inventory-nya terjual semua. Berarti nggak ada ending inventory. Kalau nggak ada ending inventory, nggak ada realized profit. Ya. Kalau sudah terjual pihak luar, berarti sudah direalisasi. Yang pernah eliminasi mana yang diakui, yaitu penjualan B ke S. Ya, yang 24.000 ini. Jadi kita buat day sales, trennya COGS 24.000. Ini menjual, ini membeli ya. Kita offset atau realisasi pada COGS 24.000. Yang kita akui mana jualan pihak luar, yaitu 30.000. Yang kita patuhi laporan keuangan konsolidasinya. Coba lihat ya, tabnya sini. Si C jual 24, si S jual 30 pihak luar. Mungkin tidak penjualan 54 di sini. Nggak mungkin kan? Nah, menurut konsolidasi yang diambil itu hanya jual luar. Yang mana menjual 30 ini. Nah, konsolidasinya. Oke. Berarti kalau dia satu saham sama S, kosnya 20.000, harganya berapa? 30.000 kan yang luar berarti berapa? 10.000 ya. Jadi bilang belakang di loss, dan di konsolidasi. Oke, intinya pertama masalah pada COGS. Ini penjualan dari S. Oke. Ini tambah. Satu sama ya. Oke. Berikutnya, nah tahun 2009 ya. 2009 ini si B menjual lagi ke S. Kosnya 30.000, marah 20%. S kemudian yang jual lagi gap dari barang ini setelah lagi KK. Kita lihat di sisi P ya, sebelum kita eliminasi sisi P ini kan membeli dari lain 30.000 kan? Berarti inventory pada kantong bawah 30.000 dijual ke S. Berarti IRR atau S pada sales sebesar 36.000. Penjualan ke S ini merupakan kos bagi si S. Nah, ini kita eliminasi 36 sampai 36 ini. Oke. Nah, si S ada tanda inventory pada payable membeli si dari si P 336 ya. Terus dari gap ini terjual gap berapa? Kalau terjual berapa? 3 berapa di tahun berapa? 20 juga kan? Enggak? Ya. Tapi dibeli dari si B tanpa inventory dijual pihak luar berbulan 27. Oke, kira-kira ada berapa inventory S? Ada kan? Ada Pak. Dan inventory-nya sebesar dari mana? Dari berapa inventory S sebesar 9.000. Oke. 9.000 inventory itu menurut konsolidasi itu terlalu tinggi. Kenapa terlalu tinggi? Karena angka 9.000 itu termasuk margin sebesar 20%. Sebenarnya kan 9.000 angkanya. Ya, berapa angkanya? Kita lihat. Nah, ini yang 9.000 inventory ini terlalu tinggi. Ya, maka perlu kita sesuaikan. Kita kurang dari 500 menjadi 7.500 konsolidasinya. Dari mana 9.500? Oke. 9.000 tapi kalau ada banyak 20% ya. Oke, uang
dibagi 120% dikali sama inventory 9.000 dapat 1.500. Jadi cari-carinya Bisa, Pak. saya kita begini inventory ya. Oke, berarti ada laba yang tidak kita realisasi. Kita sebut unrealized profit in inventory. Ya, oke. Berarti nomor pertama asal pada CSS yang eliminasi jualan B dan CSS karena ini ada inventory. Di inventory itu ada profit ya. Yang belum terrealisasi karena belum terjual ke pihak luar, maka kita eliminasi. Jurnalnya COGS pada inventory 1.500. Kenapa COGS pada inventory? Karena inventory di sini yang bilang ini terlalu tinggi, makanya kita kurangkan ya sebesar berapa? Sebesar 1.500. Dari dananya margin bagi margin tambah 100% dikalikan dengan ending inventory. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, ini di tahun 2009 kan? Nah, ingat berarti CO inventory kita sisa berapa di 2009? Nah, di lapangan masa sudah ya? Ya kan? Iya. Bawa kan inventory ke tanggal yang berharga. Kalau inventory terlalu tinggi di tahun sekarang, bidding inventory-nya tinggi atau rendah tahun-tahunnya? Tinggi. Profitnya ini rendah. Nah, nanti bagaimana dampak ke RT-nya? Oke ya. Sekarang tahun 2010. Si B jualan lagi barang ke SS ya. Kosnya 40.000. Mama 20%. S kemudian jual lagi 3/4 dari barang ini ke lain sebesar 45.000. Inventory tahun 2009 yang 9.000 ini terjual tahun 2010 dengan harga 12.000. Oke. Sebelum kita buat jurnal eliminasinya, P bagaimana caranya? Berarti dia belinya kan ini inventory ada payable atau ada SS 40.000. Kemudian menjual ke si SS 20% kali 10% kali 40.000 dapat 48. Penjualan si S merupakan cost 48. Ini eliminasi. Ya kan? Oke. Kemudian si S enggak semua inventory jual di dalam 10. Terjual hanya 3/4. Berarti 3/4 dari 8 berapa? Dapat berapa itu? 3/6 berapa? Kos-kosnya kan? Tapi berapa ini? Dijual sebesar 45. Ya, inventory sisa. Inventory inventory 2009 merupakan bidding inventory 2010. Nah, bidding inventory 2010 itu terjual harga 12.000. Kita coba aja 2010. Berarti di 12.557. ARR atau SS pada SS. Ya kan? COGS-nya berapa? 36 ditambah 9. Yang harganya 12, COGS-nya 9. Yang harganya 45, COGS-nya 36. Oke? Nah, tadi di tahun 2009 masih dua jualannya enggak eliminasi sama CS sama eliminasi unrealized profit di ending inventory. Nah, di tahun 2010 ini kebetulan ada realisasi. Tandanya di 2009 kita tangguhkan laba atas persediaan ya. Kita tangguhkan karena kita realisasi ya. Bagaimana dampaknya tahun berikutnya? Oke, pertama jurnalnya pada CS sebesar 1.648. Kedua, unrealized profit ending inventory. Berapa unrealized profitnya? Berarti bisa sisa 4 ya, enggak? Kan jurnal kita
dari mana? Sempat dari dalam apa nggak? 12 itu ending inventory. 12 ini masih lalu tinggi di 2010. 12 ini ada margin sebesar 20%. Ya kan? Kita cari berapa profitnya. Gimana cari-carinya? 20% 20.000 dapat 2.000 ya. Kita jual OGS inventory 2.000. Karena inventory-nya terlalu tinggi ya. Kita kredit dan OGS. Oke, kemudian yang ketiga RR pada OGS 500. Nah, kita menggunakan apa nih? Kita menggunakan metode cost ya. Ini kalau kita menggunakan metode spend dulu. Kenapa RR pada OGS? Oke. Tadi ending inventory-nya 2009 terlalu tinggi ya kan? Ya kan? Coba ya, kalau yang inventory 2009 ini berarti tinggi inventory 2010 terlalu tinggi enggak? Ya kan? Kalau berarti labanya juga tinggi ya kan? Ya, Pak. Nah, laba kurang ya. RE ya sebesar sebesar 1.500. Nah, kalau COGS mana analisanya? Ending inventory ini COGS-nya tinggi apa rendah? Ending inventory tinggi, COGS-nya rendah. Kalau OGS rendah, gross profit-nya tinggi kan? Menganalisis sama COGS ya. Kalau ending inventory-nya tinggi, berarti COGS-nya rendah ya. Terus labanya gross profit-nya tinggi. Ya, kalau tinggi bangun juga kan? COGS-nya ya. Besar 1.500. Nah, ini kalau kita mau menggunakan metode cost ya, eliminasi penjualan ya, PDS ya, atau eliminasi COGS, realize profit. Oke, ini dampak dari jurnal eliminasi yang tiga ini. Ini kalau kita menggunakan metode cost ini RE. Nah, jadi beda ya. Kalau dia menggunakan metode cost, berarti kita ganti dia dengan investment. Nah, kita akan analyze itu kan cara oleh CBE income pada investment. Investment terlalu kecil ya. Maka kita create investment in S ya, kita create COGS-nya sebesar 1.500. Sebelumnya kita katakan, sekarang kita realisasikan ya. Bernyala kita downstream sama upstream ya. Tadi kalau dia downstream berarti jualan dari induk ke anak. Kalau upstream berarti jualan dari anak ke induk. Nah, kalau downstream berarti yang melakukan penjualan kan dia enggak. Kalau induk yang melakukan penjualan berarti pendapatan juga bertambah. Ya kan? Kira-kira nenek income atau income dari itu ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Karena yang menjual si induk. Kalau si induk yang menjual atau tidak dengan downstream, ya, income SS-nya tidak berpengaruh. Kalau income SS-nya tidak berpengaruh, berarti bagian laba NCI juga tidak berpengaruh. Dalam artian kalau downstream ini ya, unrealized profit sama realized profit itu full impact ke parent ya, kita soal lebih jelas. Kalau di upstream berarti penjualan dari anak ke induk. Kalau penjualan anak berarti income SS berpengaruh dong, ya kan? Kalau income SS berpengaruh, maka unrealized profit sama nilai profit ya dibagi secara proporsional ke CI sama NCI. Dalam artian kalau upstream
share impact ya antara induk dan anak. Kata kuncinya kalau downstream full impact ke induk ya, kalau upstream share impact ya ke anak-anak dan induk. Oke, tadi kan mempengaruhi arah penjualan ya, baik downstream dan upstream. Kalau dia downstream full impact ya, apa yang full impact ini nak? Yang ini ambil sama nilai profit. Upstream share impact ya, kita bagi secara proporsional ya. Itu teorinya, nanti soalnya lebih jelas ya. Nah, ini cara mengambil rumus ya. Kemarin kalau kita mencari sama dan gimana cara mencari-carinya karena dividen. Masih kan nggak rumusnya? Berarti net-netnya berapa gitu kan? Dikurang sama amortisasi dapat apa? Adjusted income ya? Ya kan? Nah, dari nah, sekarang ada jadi capitalization, ada unrealized profit dan realized profit. Yang namanya unrealized profit berarti labanya belum terrealisasi. Kalau labanya belum terrealisasi, berarti mengurangi income, enggak? Nah, kalau dia realized profit, berarti sudah direalisasi laba, berarti bertambah income. Jadi rumusnya dari adjusted income ini tambah lagi ya. Dapat tadi NI net income dikurang sama amortisasi, dapat adjusted income, terus kemudian dikurangkan sama unrealized profit in ending inventory, ditambah profit ya, unrealized profit in ending inventory. Nah, yang lebih jelas ya. Downstream, tadi kalau downstream itu kan full impact ya, impact ke parent. Kalau kamu kan kita posisi untuk itu rata-rata dia ini kapitalisasinya yang full impact ini nak. Ini ya, profit ending sama profit ini. Ya, kalau 10, sini 20, ya 10 ini baru kali income process. Sedangkan downstream MCA-nya nggak pengaruh kali sama income process. Tapi kalau upstream, tadi ini 10, sini 20, ini dibagi proporsional ya, dibagi untuk I sama MCI. Ya. Contoh ini. Eliminasi sisa profit yang belum direalisasi dalam inventory ini upstream. Kalau upstream berarti penjualan dari anak-anak induk ya, share impact. P memiliki 100% saham S. Semua pembelian dilakukan dari S. Selama 2009, S. 2009, 3/4 dari barang ini sebenarnya. Oke. Kalau dia pemilikan 100%, ada hasilnya nggak ada ya. Ini upstream. Sama soalnya tadi ya, berarti kita eliminasi SAL sama COGS 3/6, ada ending inventory. Oh, ada ending inventory-nya. Berapa? 3/4 dari 3/6. Berarti sebesar berapa? Sebesar 27 terjual. Berarti ending inventory-nya berapa? Sepadan pada 36 ya. Sama ya. Tapi ada unrealized-nya 1.500 ya, OCS pada inventory. Ini di soal 2009. Kemudian masih ada 2010. Ada lagi penjualan tadi ya sama 44. Berapa penjualannya? 48 ya. Dari mana 48? Penjualannya 122% kali 40 ya kan? Dapat 48. Jual si S berapa membeli si PP ya kan? Upstream. Oke, jadi di 2010 ada OCS 48.
Unrealized profitnya berapa? Nah, unrealized profitnya berarti ada seperempat dari 68 berapa? 12.000. Terlalu tinggi ya, ada margin 20%. COGS pada inventory terlalu tinggi, dikali ya, 2.000. Sama kayak tadi. Nah, ini upstream kalau lo menggunakan metode cost ya, tapi kan selesai. Tapi kalau kami itu kan nanti ada NCI, betul nggak? Ini kan kebiasaan selesai ada NCI-nya ya. Ada COGS sebesar 1.500. Apa yang lain pada 1.500? Ini realize atas unrealized profit tadi yang dilakukan di 2009 ya. Ini sama ya. Tapi kalau kita menggunakan metode di atas, investment pada COGS 1.500. Ini kalau milikan 100% ya. Oke. Kemudian bagaimana kalau kepemilikan kurang dari 100%? Berarti ada NCI. Kita lihat di downstream, kalau downstream ada nggak NCI-nya? Kita lihat ya. Kalau downstream kan nggak ada, tapi kalau upstream ada ya. P memiliki 90% saham HS ya, pembelian dari DS ya. Berarti penjualannya 120% kali 40.000 dapat 48 ya. Terus NCI-nya berapa? 1/4 dari 48 dapat berapa? 12.000. Terlalu tinggi inventory-nya, nanti kurang 2.000. Ya, 20% tadi berapa nih? 20% 12.000. Oke, kalau mau menggunakan metode cost ya, berarti NCI pada COGS 1.500 ya, ternyata COGS-nya yang kita realisasikan ya 1.500 kita bagi ke CI sama CI-nya sebesar 150. 90% kali 1.550. Terus 10% kali 1.550. Nah, ini loh awalnya yang share impact ya, bukan full impact. Kita coba lihat full impact. Kalau dia share impact karena dia upstream dibagi antara CI sama NCI. Nah, untuk metode ekuitas upstream ya, berarti kita gantinya investment. Ada juga NCI karena kepemilikan kurang dari 100% ya, kita menggunakan upstream. Tapi kalau dia di upstream sih 100%, nggak ada NCI-nya. Ya kan? Oke, sekarang bagaimana downstream? Kalau downstream itu dia full impact ya. 2006 beli 90%, 94.500. Oke, ekuitas S 100.000, RE 55.000. Book value aset sama dengan value-nya sehingga tidak ada kelebihan cost atau book value net asset. Oke, ini coba dibaca deh biar nggak sepi. Coba saya sama. Saya Pak. Ya, coba baca nak. 1 Juli 2006, PM membeli 90% saham HS dengan menyerahkan kas 94.500. Pada saat itu, ekuitas SS terdiri dari share capital ordinary 100.000 dan retained earnings 5.000. Book value net asset S sama dengan value-nya sehingga tidak ada kelebihan cost atas value net asset. P secara reguler menjual inventory ke S. Selama tahun 2009 terdapat transaksi antar perusahaan sebagai berikut. Penjualan ke S dengan kos 15.000 sebesar 20.000. Profit yang belum terrealisir dalam inventory S 31 Desember 2008 sebesar 2.000. Profit yang belum terrealisir dalam inventory S 31 Desember 2009 sebesar 2.500. Hutang S atau accounts payable pada S sebesar 10.000. Oke. Ini arah jualannya downstream. Downstream ya, yang jual si P ke si S. Kalau arah jualan downstream berarti dia full impact, unrealized sama realized profitnya. Kita tunggu ya. Kita juga berapa? 20.000, ya kan? Nanti sisa pada ada OCS 20.000. Kemudian jurnal kedua, unrealized profit ending
inventory. Nah, di sini kan sudah berarti yang mana inventory? 2019 kan? 2.500. Berarti kita jurnal COGS pada inventory 2.500. Kemudian 2008 beginning kita realize ya. Berarti kita jurnal kalau menggunakan direct cost RE pada COGS 2.000. Pak, tadi kok ini dikalikan sama margin? Yang ini enggak. Ada tahu apa alasannya? Karena 2.000 sama 2.500 ini sudah profit keterangannya, benar nggak? Yang tadi belum kan? Coba ini contohnya nih. Seperempat dari 48 berapa? Sisanya nak. Seperempat dari 48 berapa inventory-nya? 12.000. Nah, kan kita enggak? 12.000 itu ada profit. Nah, profitnya kita cari. Dapat berapa? 2.000. Ya, di soal ini sudah diketahui profitnya 2.500. Jadi nggak perlu lagi kita cari profitnya ya. Oke. Itu bisa di sini ya. Laporan ini laporan keuangannya. Sama kalau kita menjurnal, pertama jurnal apa? Error and omission ya. Ada nggak sini error and omission? Nggak ada ya. Yang kedua, intercompany profit transaction. Yang mana intercompany profit transaction? Yang ini tadi. Ada 3. Sales pada COGS, terus COGS pada inventory, RE pada COGS. Ini jurnal 2. Jurnal ketiga apa, nak? Kalau menggunakan cost, dividend income sama dividend expense sama. Nah, dividend income-nya berapa sampai dividend income? 10.000 kan? Enggak. 10.000 berarti wajibnya berapa? Dividend income pada dividen sebesar 9.000%-nya. Oke, ketiga. Yang keempat, bagaimana kalau menurut cost? Ada Iya, Pak. Nah, bagaimana jurnalnya? Pada dividen, pada NCI, gitu kan? Nah, ingat, yang ini kita downstream atau upstream? Downstream. Kalau downstream itu kan nilai yang 2.000 sama 2.500 ini hanya mempengaruhi si induk. Kita hanya menjurnal yang ini NCI. Si NCI nggak pengaruh income SS-nya. Jadi langsung kita kalikan aja kalau dia downstream. Berapa sih income-nya? 30.000 kan? 30% berapa? Dapat 3.000 ya, bentuk dividen sama Oke. Kemudian jurnal kelima apa? Investment S dan ekuitas S, ya kan? Ini jurnalnya. Kita lihat ini ada capital ordinary 100.000 ya. Terus RE-nya berapa? Beginning-nya 45. Ya, 145. Ini kan nggak ada excess ya, karena sama. Kita kalikan 90% dapat investment in S. Kita kalikan 10% dapat 14.500. Jurnal ke-6 apa? Amortisasi. Nggak ada excess. Ketujuh ada reciprocal. 10.000 berapa? 10.000. Nah, kita menggunakan metode cost ini ditambah akuisisi atau setelah akuisisi. Kita kan ngajunya 2006, benar nggak? Ya kan? Kita 2009, benar nggak? Berarti kalau metode cost ditambah dong jalan lagi. Penyelesaian investasi ini kita jurnal investment pada RE, ya. 36.000. Dari mana? Ini di awal nih untuk investment S naik dari awal tahun 2006 ke awal tahun 2009. Coba berapa ini RE beginning 2009? 45 ya. Dikurangkan sama RE beginning 2006 berapa? 55. 45 kurang 5. 40 dikali 0,9 dapat 66.000.
Ya, ini jurnalnya Investment in S pada era 8. Oke, nanti kita banyak lagi soalnya. Nah, bagaimana kalau metode ekuitas? Nah, ini masih downstream ya. Tadi kalau downstream full impact. Kira-kira kalau metode ekuitas. Kalau dia metode ekuitas, berarti sini ada income from S kan? Dari mana angka 26500 ini? Ada yang tahu nggak? Belum baca apa gitu ya. Oke, kalau dia downstream, berarti dia full impact. Ambil S-nya. Nah, kita cari income from S-nya. Berapa sih dana? 30.000 kan? Bener nggak? 30.000. Nah, ada amortisasi nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada kan amortisasi? Berarti 30.000. Ya kan? Karena dia downstream, ya, langsung mengalikan 30.000 kali 5. Berapa itu? 90% berapa? 30.000 kali 1%. Dapat 20.000 ya, tahu nggak? 27.000. Karena dia downstream, ya, ini full impact. Ya, yang 2.500. Yang unrealized-nya dikurang 2.500, yang beginning ditambah 2.000. Berapa tuh, Nak? 27 dikurang 2.500 ditambah 2. Berapa itu? 26.500. Dapat 26.500. Jadi bisa dipahami apa saya terlalu kecepatan? From S. Nah, coba kalau ini upstream gimana, Nak? Berapa income from S-nya kalau dia upstream? Ini kan downstream ya, full impact. Kalau dia downstream ya, saya ulang lagi, income from S ini berarti berapa? 30 kan? Kalikan sama-sama kan berapa? 90%. Dapat 27. Ditambah sama beginning-nya berapa? 2.000. Nah, 2.000 ini yang full impact 100%. Nggak perlu kita bagi sama NCI. Terus dikurangi unrealized 2,5, 46,55. Di sini income from S-nya 26.500. Oke, tapi kalau dia bagaimana kalau dia upstream? Nah, kalau dia upstream berarti 30.000 ya, 30.000 di sini. Terus tidak kita kalikan sama persentasenya, nanti kita kalikan 30.000 ditambah beginning 2.000. Berapa itu? 32 ya. Unrealized 2.500. Dapat 29.500 kan? Baru kalikan sama-sama meningkatkannya 0,9. Dapat 26.550. Itu kalau ya upstream. Sampai sini bisa dimengerti nggak? Belum ya? Oke, ya. Oke. Nah, untuk mencari investment gimana caranya? Kalau kan dia sama tuh. Di 2006 kita dapat 9.500. Kemudian di 2094 94.500. Jadi ada penyesuaiannya. Ya kan? Kalau metode ekuitas ini kan sudah update investmentnya. Dari mana yang angka 6? Angka sebenarnya dari mana? Waktu mencari poin E soal cara mencari investment. Berarti ini ya. Ditambah perubahan RE, benar nggak? Ya, Bang. Dikurangi sama apa sih? Kan? Nah, berapa beginning RE-nya tadi nih? 94 500. Ya kan? Perubahan RE-nya berapa? Nah, makanya 65 dikurangi sama beginning berapa? Dapat beginningnya 5.000 ya? Ya, 60 dikali 90% dapat 554. Oke. Amortisasi sini ada amortisasi nggak? Nggak ada, Pak. Berarti 9.500 ditambah 55.000 berapa? Dapat 148.500. Gini kan? Benar nggak? Nah,
Tapi ini kan 146 ya, karena ada unrealized profit. Tapi berapa nih 2009? Unrealized profit tadi berapa 2009? 2.500 juta nggak? Unrealized profit atau yang belum direalisasi. Berarti mengurangi macam-macam realisasi profit kena. Mengurangi. Nah, 148.500 dikurang 2.500 sebesar 146. Ini udah kebayang cara mencarinya? Oke, lumayan ya, dari simulasi soal ya. Oke. Nah, ini cari-cari lain-lainnya. Oke, sekarang upstream. Tadi downstream ya, upstream. 2009. Beli 80% saham S, kasnya 480. Ekuitasnya 500 tambah 100. Oke. Jualnya berapa? 300. Ini masih ya. Profit beginning 40, profit ending 30. Reciprocal 50. Jurnal ada? Error and omission. Ada nggak sini error and omission? Nggak ada, Pak. Yang kedua, intercompany profit. Intercompany profit mana? Berarti pertama sales dulu ya, betul nggak? Sales COGS 300, ya kan? Kedua, unrealized profit di tahun 2010 30. Berarti apa jumlahnya? COGS ada. Inventory 30. Kemudian kita realisasi yang 40 ini, tapi ini upstream, maka ada NCI-nya, ya kan? 40.000 OGS-nya, untuk FR-nya 80%, dan kedua NCI-nya 20%, 8. Oke, ini jurnal kedua. Jurnal ketiga apa? Kalau nggak ada cost, berarti dividend income sama dividend S, ya kan? Nah, berapa sini dividennya, nak? 50 kan? 50.000 dikali 80% berapa? 40.000. Berarti dividend income tadi ada dividend 40. Itu yang tiga apa namanya? NCI share, benar nggak? Nah, NCI share kita lihat income-nya. Mana income dan income? Nah, kalau dia downstream kan NCI-nya nggak ngaruh kan? Full impact ke income kan? Nah, kalau dia downstream berarti 100 dikali dengan 20%. Tapi ini upstream. Kalau upstream itu income S-nya berpengaruh. Ya kan? Kalau berpengaruh berarti kita bagi secara proporsional sesuai sama NCI. Nah, ini 100.000. 100.000 income-nya. Kita kurang tambahkan sama profit. Berapa profitnya sini? Unrealized profit-nya 30 ya? Iya, Pak. Dikurang 30, ditambah ini profit berapa? 40.000. Jadi benar. 100 kurang 30 ditambah 40. 110, ya kan? Dikalikan sama 20% berapa? Dapat 22 ya? 22, Pak. Nah, ini 22. Sampai berarti Bisa, Pak. Nah, tapi kalau dia downstream gimana, nak? Berapa NCI kalau dia downstream? Kalau dia downstream 100 dikali 20% langsung, benar nggak? Iya, Pak. Nah, dapat 20 di sini kalau dia downstream. Karena dia full impact ke parent. Oke, berikutnya jurnal kelima, investment S dan ekuitas S, ya. Berarti kita lihat dong di sini. Berapa nih capitalnya? 500, ya kan? Terus RE begininya 250 ya. Karena dia. Nah, ini ya, ada excess. Ke-6, amortisasi nggak ada. Ke-7, reciprocal, AP sama air 50.000. Oke. Kata ini ya. Ini apa nih? Metode apa nih kita gunakan? Cost ya? Nah, cost ya. Berarti ada jurnal tambahan dong untuk adjust investment kan? Dari mana 120 nak? Nah, berarti kalau investment kita di sini beginning RE-nya berapa nih di 2010? Mana dia beginning RE? 2050 ya. Kita nggak ngambil yang berapa tadi? RE-nya 300 ambil beginningnya 250.
dikurangkan dengan awal berapa pertama kali? 100. 250 kurang 100 berapa? 150 dikali 80%, 120 ya. Maka sini investment pada RE 120. Gampang ya? Oke. Berikutnya di sini bilang konsolidasi. Ini kita ganti dividen income. Ini cost kan? Berarti investmentnya tetap menjadi 480. Ini 2010. Kita bilang 2009 ya. Kita pakai investmentnya di awal 480. Kalau dia menggunakan metode ekuitas gimana? Tapi sini bisa ganti income from S kan? Dari mana 88-nya? Sama kan yakin ya. Tadi labanya 100 kan? 100.000. Dikurangi sama unrealized profit ini berapa? 30.000. Ditambah unrealized profit berarti 110 dong. Iya, Pak. Kali 80% berapa? Dapat 88.000. ya. Makanya kalau upstream basis perhitungan sama ya untuk CI masing-masing 88 ya. Untuk investment in S-nya 616 dari mana? Begini berapa begininya? 480 kan begininya. Ya kan? Nah, perubahan RE-nya berapa RE-nya? Di 2010. RE-nya berapa? 300.000. 300.000. RE beginning 100.000. jadi ada kenaikan 200.000. 200.000 kali 80%, 160, benar nggak? Iya, Pak. Tadi awalnya 80 ditambah 160 berapa? 640 kan? Ada amortisasi nggak? Nggak ada, Pak. Ada. Di biru-biru ini kan ada unrealized profit kan? Yang belum direalisasi berapa angkanya? Sebesar 30.000 kan? Benar nggak? Iya, Pak. 30.000 dikali lagi dengan 80% berapa nak? 24. 24. Iya. 640 kurang 24 dapat 616. 16. Mana dia? Oke, ini ya. Oke, stream ya. Coba kita soal yang ada amortisasinya. P membeli saya dulu. P membeli ya atau mengakuisisi CS 70% pada tanggal 2016 pada awal tahun 2016 modal CS 400, inventory understate 50, building understate 100, aksesnya ke goodwill. 2016 ini CS melaporkan laba 75 sama 220 dividennya. Di soal apa yang Anda ketahui? Kepemilikan saya nggak? Cost of investment-nya berapa? 420 kan? Langkah pertama apa kemarin cara mencarinya? Kita selesaikan dulu, benar nggak? Kita cari implied value-nya. Nah, implied value berarti gimana cara cari implied value-nya? 40 dibagi 70%. Dapat 600. Book value of net asset-nya berapa? 200 dapat 400. Ada excess 200. Excess 200 itu kemana kita alokasikan? Oh, inventory 50, building 100 sesama under value, berarti dia 150. 250 berarti sisa 50. Ini mana? Ke goodwill. Ya, dapat excess kita alokasikan, kita buat tabel amortisasinya. Oke, 50, 100, 50. Inventory ya, terjual, asumsikan ya. Ini berarti mengurangi 50. Tidak ada lagi saldonya di 2017. Building 100, umurnya 20, berarti mengurangi 5 ya. Saldo building 95 di tahun berikutnya. Goodwill jadi amortisasi. Ya, angkanya akan ke bawah terus sebesar 50. Kecuali ada impairment
goodwill ya. Tapi kita nggak concern ke impairment goodwill karena Anda sudah belajar di AKM ya, akuntansi keuangan menengah. Nah, ini berapa amortisasinya nih? 55 kan? 55. Langkah berikutnya ngapain itu langkah berikutnya? Berarti kita menghitungkan enggak? Nah, Iya, Pak. berapa income-nya? 705 sama dividen 280. Oke, jual inventory ini anak induk atau induk anak? 2016 S jual ke IPP ini anak. Tapi kalau anak ini dia set impact. Ya. Oke, ada nggak any inventory-nya di 2016? Ada. Terus itu sudah profit atau ending inventory? Ending inventory. Tidak apa-apa yang lain dalam inventory. Berapa? 40, Pak. 40 ya. Oke, sekarang kita hitung. Oke, ini di 2016 ini berarti dia di tahun akuisisi, benar nggak? Ya kan? Net income-nya 75 ya. Amortisasi tadi 55, dapat 50. Ya kan? Nah, 65 terus profitnya yang ending inventory kan belum terrealisasi kan? Berarti mengurangkan sebesar 40. Di sini kan belum ada realized beginning. Ada nggak sih realized profit di sini? Nggak ada kan? Kan ini masih di tahun akuisisi ya. Berarti dikurangkan sebesar 40. Income recognize-nya menjadi 60. Nah, kemarin kita baru nyampe sini kan 650. Benar nggak? Ya. Sekarang ada lagi profit in EE, ini in ending inventory 40. Kalau ada profit in beginning ditambah. Oke, karena dia upstream, dia share impact. 650 untuk CI 455. Untuk NCI 195. Ya. Terus 40 untuk CI 28. Untuk si NCI 12. Ya kan? Iya, Bang. Atau 610 dikali 7% berapa? Dapat nggak 427? Dapat, Pak. Namanya caranya Dapat, Pak. kan? Berarti Iya. adjusted income dikurangkan sama inventory ditambah beginning dikalikan persentase. Boleh ya. Ini kalau dia apa nak? Upstream ya. Kalau dia downstream, kira-kira berapa CI-nya nak? Ada tahu nggak? Kalau dia downstream ya. Berarti kalau dia downstream 455. Oke, kalau dia downstream berarti sini 650 kali 10% kan 455 benar nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, profit in ending inventory 40% ini kan full impact ke sini. Jadi kali-kali lagi itu mengurangi 40 di sini, kan nggak? Berarti 55 bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Nah, tapi kalau dia downstream, ya kalau dia downstream NCI 650 dikalikan dengan 30%, 105. Yang 12 ini nggak ada, karena dia nggak ngaruh, benar nggak? Iya, Pak. Kami. Ya. Nah, ini jurnal ya, investment pada 40 pada saat kita pertama-tama ini, cash pada investment saat kita dividen, ya, jadi 1,6. Terus laba, jadi berapa labanya? 427 ya, investment pada investment kan. Langsung kita jurnal. Pertama apa? Ada kan? Yang kedua intercompany, berarti kita eliminasi jualan profit in ending. Ya. Sales pada OGS 700, unrealized profit-nya OGS pada inventory tadi 40 ya. Yang ketiga, ini kita menggunakan metode ekuitas, income sama dividen S ya. Kita ambil angka di sana sama ya 427 dan 196, yang 4 183 dan 84. Ini ada ya. Oke, yang kelima ya investment in S dan ekuitas S ya. Debit modalnya kalau ada excess ya langsung kita alokasikan investment in S-nya sebesar perolehannya sama MCI. 6 amortisasi ya seperti biasa. 10
Ya, anggap nggak ada. Itu di tahun 2016. Di tahun 2017 gimana? Nah, tadi kan 2016 amortisasinya berapa? 55, betul nggak? Ya kan? Di 2017 masih ada nggak kita amortisasi inventory? Lah sini kan nol nggak? Ya kan? Building 95. Berarti kita amortisasi 5. Nah, di 2017 hanya 5 yang kita amortisasi, bukan 55 lagi. Oke? Kita jual berapa? 900. Berarti sini ada unrealized profit-nya sebesar 100. Dikali 25% dibagi 1,25 atau sebesar dengan 20 ya. Laba CS 745, dividen CS 300. Sama hitungannya ya, ditambah posisi. Nah, 745 kurang 5 amortisasi dapat 740. Karena dia upstream ya, langsung aja. 740 kali 70%, 740 kali 40%, untuk profit in ending 20. Dari mana jadi 20 nak? Awal. 100 ya kan? Lihat sini 117 dikali 20% dibagi 1,20% saja. Ya, Dapat Pak. 10. Oke. Nah, yang sebelumnya kita tangguhkan 40, sekarang realisasi sebesar 40, berarti menambah dong income kita. Dapat 760 ya, tinggal dikalikan aja lagi. Sama caranya ya, ini share impact. Ini maksudnya share impact ya. Tapi kalau kita menggunakan downstream bagaimana, Nak? 20 sama 40 ini kesini aja ke CI, betul nggak? Iya, Pak. Sedangkan 20-40 ini nggak ngaruh ke NCI, dia langsung ke labanya aja. Oke, jurnalnya sama ya? Sama. Oke, bagaimana materi hari ini? Pusing ya? Coba kita ke contoh soal supaya lebih memahami. Coba ada dibaca absen 13, ada nggak? Ada absen 13. Ada, Pak. Nah, coba baca, Nak. PTP memperoleh 90% kepemilikan PTS seharga Rp2.700.000 pada tanggal 1 Januari 2018, ketika ekuitas S terdiri dari modal saham sebesar 2 juta dan laba ditahan 500.000. Semua aset dan liabilitas PTS dicatat pada nilai wajarnya ketika PTP memperoleh kepemilikannya. Kelebihan biaya terhadap nilai buku disebabkan oleh paten yang sebelumnya belum dicatat dan diamortisasi selama 10 tahun. Afiliasi PTP dan PTS adalah suatu operasi perdagangan yang diintegrasikan secara vertikal, di mana PTS menjual semua barang dagangan kepada PTP dengan harga 140% dari harga pokoknya. PTP menjual barang dagang yang diperoleh dari PTS harga 150% dari harga belinya dari PTS. Semua persediaan PTP per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar ketutup Pak, maaf. Sebesar 280.000 dan 420.000 diperoleh dari PTS. Persediaan PTS per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah 800.000. Utang usaha PTP per 31 Desember 2019 termasuk utangnya kepada PTS dari pembelian tahun 2019 sebesar 100.000. Laporan keuangan komparatif PTP dan PTS dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut dalam ribuan. Nah, ini ya, nanti begini soalnya. Ini kosong, ini bisa apa nih, Nak? Bisa income from S atau dividen ya? Dividen. Ini I-nya, income kosong. Nah, di sini sengaja area beginning-nya kosong ya, supaya kita bisa mengerjakan cost dan equity method ya. Semuanya kosong, semuanya. Kalau Anda nggak paham konsepnya, nanti ini nggak bisa terisi ya. Coba kita bahas bareng-bareng ya. Kalau saya kecepatan bilang ya. Jam.
Sekarang kita metode ekuitas dulu ya. Halo, masih semangat? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Ya, Pak. coba bantu saya. Lihat catatan Anda. Oke. Apa nasi yang diketahui, Nak? Sama kayak yang kemarin ya. Diketahui. Apa diketahui? Pemilikan Kepemilikan berapa? 90%. 90. Lagi. Cost of investment. Investment ya. Baca dari bawah sampai atas ya. Berapa cost of investmentnya? 2.700.000. 2.700.000. Apalagi? Itu Ekuitas S ya? ya ekuitas S. Berapa ekuitas S-nya? Modal usaha Sama 2 juta. 2 juta. 2 juta. Oke, itu lagi. RE? RE 500. 500.000. Anda juga ngitung ya. Kalau berapa ini totalnya, Nak? 2.500.000. 2.500.000. 2.500.000. Ini total. Apalagi nanti diketahui, lihat kertas kerja Anda yang sebelumnya. Enggak. Aksesnya kemana, Nak, aksesnya? Kepaten. Kemana? Kepaten. Mungkin aja. Berapa patennya, Nak? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Nggak tahu. Berapa umurnya? Umurnya 10 tahun. 10 tahun. Terus apa lagi? Akun resiprokal. Akun resiprokal. Oke. Kan di sini ya resiprokal kan? Berarti ini kan belum ada infonya, benar nggak? Ini kan masih ini kalimat pertama ya kan? Ya. Nah sekarang kalimat yang kedua. Nah coba secara kronologis. Apa kalimat kedua itu? Berarti info penjualan sama inventory ya, benar nggak? Iya, Pak. Nah, yang jual siapa, Nak? Penjual. PTS. PTS yang jual. Iya, Pak. Pembeli berarti PT. P. PT. Berarti arah penjualnya apa, Nak? Upstream. Upstream ya. Kalau upstream itu apa sih tadi kata kuncinya? Share impact. Share impact ya. Oke. Apa lagi diketahui? PTS. CS jual ke CP berapa marginnya? 40%. 40%. Berapa, Nak? 40%. CS jual ke siapa? Ke P. Berapa persen? Marginnya 40%. 40%. Itu jual ke pihak luar berapa? 50%. 50% ya. Oke, ending inventory berapa? Ending inventory tahun berapa? 2018 dan 280. nah, PT berapa nih ending inventory-nya? PTP PTP berapa? 280 sama 420. 420. Ini ending inventory kan bukan laba, betul nggak? Bener, Pak. Nah, terus CS berapa? CS masing-masing 800. Oke. Apalagi? Habis ya kalimat kedua, kalimat ketiga apa? Itu. Ada resiprokal. Nah, apa yang resiprokalnya? AP ya? Utang usaha. Ya kan? Oke. Iya, Pak. Misal sudah selesai. Iya, Pak. Sekarang masuk kita ke laporan keuangannya. Kita butuh info apa kemarin di sini? Dan masih ingat? Income.
Net income sama? Dividen. Nah, berapa net income sini? 1 juta sama 500.000 ya? 500. Iya. Pelan-pelan saja. Jangan stres. Berapa ini? 1 juta. Oke. Dividennya tadi berapa dividen? 500. 500. Oke. Nah, coba. Bagaimana kita menjawabnya yang B? Cari dulu eksesnya, benar nggak? Ada ekses gimana? Berarti cek input value ya? Input value, iya. Apa rumus input value? Cost investment dibagi sama kepemilikan. Investment dibagi dengan kepemilikan. Ya, Pak. 2.700.000 ya dibagi dengan 90. 90%. Oke. Dapat angka berapa ini? Rp3 juta. Oke. Book value of net asset-nya berapa? 2.500.000. 2.500.000 ya. Berarti di sini ya. Ya, Pak. Berapakah eksesnya? 500.000. 500.000. 500, Allah Akbar. 500.000. Kemanakah habis itu? Paten. Paten. Alokasikan, tahu nggak? Kemana alokasinya? Paten. Paten. Paten aja, ya kan? Iya, Pak. Ini 500.000 dong, bener nggak? Iya, Pak. Oke. Berikutnya apa? Amortisasi. Amortisasi, ya. Berarti di sini ada paten. Di sini apa, Nak? Cara di sini kan ya. Amortize dikit. Amortize awal. Oke, sini Amortisasi. Ini ya. Oke. Ini unang. Oke, kalian paham. Berapa? 500.000. 500.000. Di amortisasi berapa umurnya tadi? 10 tahun. 10 tahun. Berarti ini 10 tahun ya? Iya, Pak. Benar? Amortisasi endingnya berapa, Nak? 450. Sampai langkah yang di sini sudah paham belum? Paham. Oke, yang B apa? Itu. Income. Kita butuh data apa ini? Income kan? Income. Net income sama dividen. Berapa net income tadi? 1 juta 1 ya? juta. Oke, 1 juta. Apa lagi? Amortisasi. Amortisasi. Iya, Pak. Iya. Berapa amortisasinya? 50.000. 50.000. 10. Berarti sini apa? Adjusted income. Berapakah itu? 950. 50. Oke, sampai sini Anda paham kan? Tapi kan ini kan income, kita ngitung income kan, berarti berhubungan sama unrealized profit sama realized profit ya, karena Iya, Pak. Iya, Pak. kita ngerjain di tahun berapa sih ini? Sekarang kita ngerjain di tahun 2019 kan? Iya, Pak. Perhatikan, tadi yang jual siapa yang jual? S ke P. Ya, kita lihat ininya 280 sama 420 ya. Berarti si S nggak ngaruh, benar nggak? Iya. Kan S jual ke si P, inventory, benar nggak? Iya, Pak. Inventory tersisa itu kan si P, bukan inventory si S. Iya. Yang itu yang bermasalah kan? Oke. Sekarang berapa unrealized profit-nya? Profit in ending inventory sama profit in beginning inventory. Berapa, Nak, ending inventory-nya di sini? Ending. Berarti ambil di 2019 dong tahun sekarang, ini kan 420 kan? Iya, Pak. Nah, tadi si S yang jual kan si S itu ngambil margin berapa? 40%. 40%. Kita butuh info si S ini, bukan si P. Si P kan dia menjual ke pihak luar kan, benar nggak? Iya, Pak. Nah, ini kan interpelan. Oke? Bisa nggak dipahami sini di sini? Paham. Oke, 40% ya. Kita ambil dulu yang 420.
Berarti gimana rumusnya, Nak? 420 40.000 ya kan? dikali mana kali? Oke. 40% dibagi 100. ini kan? Benar nggak? Iya, Pak. Oke. Apa itu angkanya? Sama dengan 120. gini aja. Benar nggak? Iya, Pak. Nah, berarti kan ini kan unrealized profit di 2019. Unrealized itu berarti belum direalisasi kan, Nak? Betul nggak? Iya, Pak. Kalau belum direalisasi berarti menambah atau mengurangi income kita? Mengurangi income. Mengurangi, oke. Terus ini minus dong. Iya, Pak. Nah, di bikin inventory kan sebelumnya kita tangguhkan. Sekarang kita akui kan? Berapa itu? Menambah. 280 ya? Iya. 280.000 dikali 40. M siapa itu? Oke. Iya. Iya, Pak. Berarti ya. Enak ya tempat daerah kalian ya. Ada ayam-ayaman. Oke. Betul begini? Benar, Pak. Nah, kalau profit ini berarti kan yang begini berarti kan sudah direalisasi ya, Nak, ya? Betul nggak? Kalau sudah direalisasi menambah income dong, betul nggak? Nah, ini adjusted income, kita tulis ini income recognize ya. Berapa ini? Kita hitung ya. Iya. Tambah. Ini aja. Oke. Ya, Pak, 60 ya? Ya, Pak. Nah, sekarang ini tadi upstream atau downstream? Upstream. Upstream ya. Berarti kita bagi secara proporsional dong, benar nggak? Ya, sharing. Tadi berapa nih? 90% ya? Iya, Pak. NCI 10% ya. Jangan dicatat ya, Anda perhatikan aja. Nanti saya share, nanti Anda bingung. Oke? Berarti ini karena dibagi, berarti kalau dia upstream berarti ini semuanya dibagi dong. Iya. Yang profit ini, benar nggak? Iya, Pak. Oke. Maafkan saya ya, saya agak bawel ya untuk konfirmasi kalian. Supaya sampai ilmunya. Oke? Berapa nih, Nak? Ini dikali 55, Pak. 5. Oke, ini dikali berapa? 10%. 5. Ya, pusingkan saya. Ini ya? Benar? Iya, Pak. Oke. Berarti sini ada dibagi lagi kan, sama kan ya? Kan dia share impact kan? Proporsional kan ya? Iya, Pak. Jadi paham nggak? Iya, Pak. Paham, Pak. Ini ada dividen. Berapa dividennya tadi? Dividennya tadi 500.000. 500.000. Oke, berarti sini lagi berapa ini? 450. Ini kan? Udah. Yang apa? Investment. Berapa beginningnya? Jadi menjatuh kan? 700. Oke. Perubahan RE-nya berapa? RE-ND. Menggunakan metode ekuitas kan, benar nggak? Ya, Pak. Nanti ini investment akhir, benar nggak? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. ini berapa RE ending-nya? 1.200 kan? Di 2019. Berarti kita 1.200 dikurangkan dengan yang awal, bukan di sini ya, bukan 700 ini ya. Dikurangkan berapa di RE awalnya? 2018? Ada 2 tahun, Pak? Ya, Pak. Dia 2 tahun ya. Oke, kalau Anda nggak 2 tahun, nanti kita pertahunkan. Nanti kita coba. Ini dulu.
Perubahan RE-nya berarti berapa tadi, Nak? Ya, 200 ya? Ya, itu dikurangi 500. Kurangi 500 Dikali 90%. 60%. Karena ini sudah 10%. Berapa ini? Tapi 3.000 ya, benar nggak? Jadi bisa dipahami? Kemudian apa? Amortisasi kan biasanya benar nggak? Pengaruh investment kan? Iya, Pak. Amortisasi berapa, Nak? Si paten? 50.000 kan? 50.000, ya. Karena kita umurnya 2 tahun kan? Berarti 50.000 dikali 2 tahun, benar nggak? Dikali lagi 90%. Berapakah itu? Kalau amortisasi berarti mengurangi 100.000 dikali 90%. Benar gini? Ya, Pak. Nah, kemarin tapi di sini kan ada unrealized profit karena di tahun 2019 ini, benar nggak? Iya, Pak. Berapa Pak. dari 2019? 420.000 untuk endingnya. Tadi berapa nih unrealized profitnya? 120.000 kan? Tapi yang 90% berapa? 108, benar nggak? Kita buat di sini unrealized profit. Berapa tadi? 120.000 kan profitnya? Dikalikan dengan 90%. Berapakah itu? Unrealized profit. Berarti mengurangi. Berapakah ending investment di tahun 2019? Habis ini bisa dipahami? Ada yang mau ditanya? Pak, gimana kalau dari satu-satu ya? Benar nggak? Coba satu-satu kita cari ya. Atau kita buat dulu beginning investment-nya 2018. Berapa beginning investment 2018, Nak? 2015. Benar nggak? Iya, Pak. Perubahan RE di 2018 berapa, Nak? Ingat di sini, ini angka, ini kan 2019 ya, benar nggak? Ya. RE beginning 2019 merupakan RE ending 2018, benar nggak? Iya, Pak. Nah, ini kita per tahun ya, supaya Anda paham ya. Berarti ini 700 dong, dikurangkan 500 kan, Nak? Awalnya 2018? Iya. Oke. Dikalikan dengan 90%. Berapakah itu? 200 dikali 80. Oke. Terus nih di 2018 itu kan udah ada amortisasi, benar nggak? Iya. Tahun kan 2018 berapa amortisasinya, Nak? 50.000 dikali 90%. Berapakah itu? 45. 45. Mengurangi ya. Benar gini? Iya, Pak. Nah, terus di 2018 itu kan sudah terjadi penjualan inventory ya, benar nggak? Iya, Pak. Ada unrealized profit di 2018 kan, benar nggak? Ada, Pak. Mana di unrealized profitnya? Di 50 ini kan, Nak? Ya. Nah, di dalam 280 itu ada profit sebesar 80.000, benar nggak? Ya kan? Ini unrealized profit. 80.000 dikalikan dengan 90%, benar nggak? Benar, Pak. Berapa ini? $72, tapi kan dia mengurangi, kan dia unrealized. Oke? Apakah investment kita 2000 ending investment di 2018 kan? $2,763, ya kan? Kita cek di 2019. Berarti di 2019 ini kan ada income, berarti bertambah dong investment kita, benar nggak? Bisa nggak kita di 2019 ini kita pakai angka ini, Nak?
Ya kan? Sama aja nggak? Kan yang 819 ini ada net income, ada amortisasi, ya kan? Ada profit in ending, ada profit in beginning, ya kan? Udah include semua investmentnya? Iya, Oke. Pak. Terus ini income from S. Berapa tadi? 819.000 ya? Sama dividen kan? Berapa dividennya? 450. Ini apa? Ending investment 2016. Berapakah? Dari sini kita hitung kan, benar kan? Sama atau beda, Nak? Sama ya. Kalau Anda menggunakan cara ini, itu akan lama. Ini kebetulan 2 tahun, benar nggak? Kalau 3 tahun, 4 tahun gimana? Ya kan? Nah, jadi Anda harus paham konsepnya. Ini gimana ini dari sini asalnya, ya. Ini aja nanti ngerjainnya ini. Bisa ya, paham ya? Tapi ini kita jangan yakin bener jawabannya. Nanti kita harus cross check sama apa tadi cross checknya? Sama jurnal, kan benar nggak? Ya, kalau Anda salah ngitung ini, Nak, ya, Anda juga salah masukin ke kemana dia? Nah, salah masukin investment sini, ya kan? Kalau disalah salah semuanya, apa maksud saya? Halo. Iya, Pak. Oke, nah ini Anda udah paham lah insya Allah ya. Masuk kita ke F. Apa F, Nak? Jurnal ya? Iya, Pak. Jurnal. Yang pertama apa? Error and omission. Error, Pak. Error. Kalian jangan error juga ya. Bisa juga error. Ada nggak sini? Nggak ada, Pak. Ada masalah aja nggak? Nggak ada, ya. Berarti no entry. Yang kedua, apa, Nak? Intercompany. Aja. Oke. Berarti 3 jurnal itu ya. Apa yang pertama? Menjual kan? Ya. Ini ada menjualnya berapa si S ke si P? Nah, ada nggak? Nggak diketahui. Nggak diketahui. Diasumsi kalau nggak ada di soalnya, diasumsinya berarti si S ini dia menjual semuanya ke si P. Enggak. Kita ambil angkanya di laporan ini. Mana sih laporannya? Nah, berapa laporan si S nih? 5.600.000. Jadi paham nggak? Paham nggak sini salesnya? Ya, Pak. Nah, tapi Pak, bagaimana kalau di sini 5.600.000? Contoh sini 5.600.000 ya. Di soal penjualan ke si P sebesar 5 juta katanya. Kita membuat jurnalnya 5 juta atau 5.600.000 menurut Anda? 5 juta, Pak. 5 juta ya. Oke, harus dipahami konsepnya. Berarti ini apa, Nak? Sales pada LBS. Berapa yang tadi? 5.600.000 ya? 5.600.000. Oke, kemudian nomor 2 apa, Nak? Unrealized profit apa? COGS pada inventory. Inventory berapa? Ini upstream ya, belum ngaruh. Jadi berapa yang tadi? 120 kalau nggak salah, benar dia. Ini ya? Yep. 20, Pak. 120. Yang ketiga apa, Nak? Realize kan? Realize. Realize bagaimana? Ekuitas. Ini berarti dia investment di sini, benar nggak? Iya, Pak. Investment in S. Nah, ini kan upstream. Kepemilikannya kurang dari 10% bukan? Iya, Pak. Kurang. Nah, berarti sini muncul NCI, benar nggak? Iya. Nah, di sini ada COGS. Ya, nanti Anda akan juga bisa sendiri ya. Oke, berapa nih yang beginning? 80 kan? Betul nggak? 80, Pak. 80. Mana dia 80? COGS 80. Kita bagi untuk si investment berapa? 90, 72. Hah? Investmentnya berapa, Nak? Di sini jadi 80 kan? Berarti E-nya 72.
NCI-nya 10, 72. 8, bener nggak? Iya, Pak. Berarti ini 72, 72, dan 8. 8. Oke, next. Nomor berapa ini? 3, apa? Ya, itu Income, income dan dividen. S, and dividen ya? Iya, Pak. Oke, apa judulnya? Investment in S pada Income. dividen sama salah ya. Iya, Pak, itu income, Pak. Tadi nggak error ya, apalagi kalian, bro nggak? Oke, sini apa nih yang terakhir? Investment. In S. S. Nah, dari mana angkanya, Nak? Dari perhitungan tadi lah, yang dulu nggak? Iya, Pak. 811 sama 450. Iya, Pak. Mana dia? 819. Dari Bapak ini? 819. Berapa sisanya? Iya, Pak. 369 ya. Nomor 4. NCI NCI share. sama NCI share, apa lagi? dividen. Dividen, terus NCI. NCI. Berapakah angkanya? 91 ini kan NCI sama 50. 91. Apa ini? Sini kita 41. 5 apa 5? Equity S. Investment in S dan equity S. Berarti debitnya modal ya? Berapa modalnya? 2000 kan capital stock sama RE atau RE ending. Karena ini beginning kan? Mana RE beginningnya? 700. Berarti apa sih ini jurnalnya? Ingat ya, kita nih setelah tahun akuisisi ya menjurnalnya, bukan di tahun akuisisi. Berarti common stock ya? Terus RE. Apa common stocknya? Tadi 2000. RE berapa? 900. Ya. Ini di tahun 2019. Tapi kalau di tahun 2018, berapa tadi? 2000 sama 500.000. Benar nggak? Iya, Pak. Karena kan udah ada di tahun setelah akuisisi. Nah, tadi sini ada akses nggak, Nak? Ada. Kita alokasikan. Kemana tadi kita aksesnya, alokasinya? Paten kan? Paten. Paten tadi berapa 2018? 500.000 kan? 500. 2016 berapa? 450. Sampai sini paham nggak konsepnya Anda? Paham ya? Iya, Pak. Ini apa? Itu Investment. investment in S. Berapa kepemilikannya? 90. Dan 90%. Oke, sini apa? NCI. Oke, 6. 6 itu amortisasi. Amortization ya. Jurnalnya Amortisasi pada paten. ada paten. Berapakah angkanya? 50.000. 50 tadi ya per tahun. Next. 7. Ada? Resiprokal. Ada nggak tadi di soal? Ada. Iya, 1.000 kan? Iya, Pak. Berarti AP sama AR. Oke, ada lagi nggak dividen receivable? Ada nggak sih, Nak? Nggak ada ya? Nah, bisa. Oke, ini kalau kita menggunakan metode Ekuitas. ekuitas di tahun setelah akuisisi kan, Nak? Iya, Pak. Kalau metode cost, ada penambahan jurnal nggak? Ada, Pak. Ada. Ya, nanti 78, nanti metode cost. Oke, sekarang berapakah totalnya, Nak? Aduh. Ada mulainya. Sampai jam berapa sih? Sampai setengah. 30. Waduh. Ingatkan 10 menit lagi ya, Nak. Saya harus menyiapkan. Oke.
Nggak masuk ke sini ya, bisa Anda? Nggak bisa Pak, Bapak aja ngerjain gitu kan. Oke, ini ada nggak? Nggak ada. Ya, Kedua, intercompany. nah coba dibantu saya nggak kelihatan nih. Salesnya berapa ini? Salesnya 5.000. Ada COGS berapa? 5.600. Oke, ini COGS-nya kan ada ini kan angkanya. No. Oke, yang kedua nak, COGS per inventory 120. Iya, Pak. Mana inventory? Oke, next. COGS. Hah? COGS kredit 80. Oh, Investment. ini dulu investment kan debitnya 72. Iya. Debit 72 investment sini benar nggak? Iya, Pak. Terus NCI berapa Debit ya? Ingat NCI beginning. NCI beginning. NCI ending. Nah, berapa ini angkanya 8 ya? 8, Pak. Berapa? 80? Iya. Oke, selesai. Next. Income from S ditulis. Oke, mana dia? Ini dulu ya, kita lengkapi dulu ya. Berarti ini income ya? Iya, Pak. From S. Berapa tadi? Ada berapa income? Kita masuk ke statement. Berapa? Iya, Pak. Iya kan? Masuk income ya. RE-nya belum ada, beginning sama endingnya. Kira-kira apa yang mau kita isi nak? Yang mana dulu? Yang mana kita isi nih supaya lengkap? Ini kita nggak tahu ya kan? Halo? Investment yang benar nggak? Berapa investment yang tadi? 132 kan? Coba kita cek. Di total ada berapa investmentnya? 369 ditambah dengan 2835 berapa? 369 ditambah 2835 berapa itu? 364. Di sini berapa? Masih ada di sini. 3132. Salah dong. Katanya ada di debit investmentnya, betul nggak? 72, ya kan? 3264 kurang 72 berapa? 3132, betul nggak? Oke ya. Nah, kalau Anda yakin, masuk sini. 3132. Dapat total aset. Apakah dapat total liability dan equity, ya kan? Dari sini kan? Tapi ini bisa paham nggak? Bisa ya? RE-nya berapa? Ini kurang. Dapat 2205 RE ending. Masukkan ke sini. Di statement RE. Berapakah beginningnya? Berapa itu? 2005 kurang 1000 berapa? 1005 ya, dikurang 2205. Berarti ini udah 1200. Benar nggak? 1200 tambah 2005 dikurang 1000 dapat 2202. 2025. Oke. Udah selesai. Tadi kita udah jurnal ketiga. Jadi udah jurnal ketiga belum? Oh, masih ini ya. Jurnal ketiga, income from S 819. Mana dia income from S? 819. Ada apa? Itu dividen. Ada dividen, Berapa dividen? 450. 450 pada investment. 369. Keempat, NCI share. Ini dia NCI share. Berapa? 91. Pada dividen. Dividennya 50. NCI endingnya berapa? 41. Oke. Berikutnya
Investment in S, common stock berapa? 2.000. RE 700 atas. RE beginning 700. Paten berapa? Paten 450. 450. Ini ya, debit kan? Terus investmentnya 28. Terus NCI begini 315. Sampai sini bisa ngikutin? Ya, Pak. Bisa, Pak. Oke, berikutnya apa lagi? Itu. Amortisasi 50. Berarti masih ada expand kan? Iya, Pak. 50. Ya. Ada paten, mana paten? Oke. Apa lagi resiprokalnya? Resiprokal AP pada AR. AR 100. Mana AP sini? Current liability. Current liabilities ya. AR masuk current aset. Sampai sini bisa dipahami. Oke, sekarang sama dengan ini kepala 4 ya. Iya, Pak. Ditambah S dikurang debit ya kan? Ditambah kredit. Nah, ini nggak diakui ya, benar nggak? Iya, Pak. Eliminasi. Terus, oke. Sekarang COGS-nya berapa, nak? COGS-nya Sama dengan ini kan, ditambah S, ditambah debit ya. kurang kredit. Ya kan? Iya, 3980. Ya. Ini kan 3, kalau di Excel kan gini nih. Kalau kalian apa? Di buku kan nggak kayak gini. 3980, 980, ini sama nggak 3.900? COGS-nya. Sama kan? Ini kan seharusnya 380 ke 80, ini seharusnya berapa? 3.900 kan? Betul nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, saya ganti aja 3.100 ya. Oke. Sekarang berapa ini net income-nya, nak? Net income kalau ekuitas sama dengan ini enggak? Berbeda? Kalau dari ekuitas sama enggak? Sama. Beda yang mana? Kalau dia cost method, ya. Sama enggak ini? Beda, seharusnya sama. Di mana salahnya kira? Itu 80. 80, Pak. Punya belum ada ya. Oke. Bisa dipahami? Iya, Pak. Oke, untuk RE-nya 0 kan ini, sisa 1.200 enggak? Iya, Pak. Net income-nya ambil di sini, income seperti biasa ya. Dividennya 0, habis sisa 1.000. Ini jadi berapa? 2.000 sama kan? Sama. Iya, Pak. Ekuitas ya, untuk aset. Ditambah ini, ditambah debit, dikurangi Kredit. kredit. 1.253. Tarik. 2.835 sama dengan 0 anak? Ya, 0, Pak. 0 kan? Oke. Berapakah total asetnya? Gini. Ya, Pak. Ada liability-nya berapa? Itu tambah itu kurang kredit. Tambah. Ini ya. RE-nya kan RE di statement kan, benar nggak? Ini. Iya, Pak. Pakai atas. Oke. Ini berapa? Ditambah semuanya. Oke. Sama? Sama, Pak. Apakah bisa memahami metode ekuitas? Cuma nambah jurnal ini kan? Benar nggak? Iya, cuma itu. Cuma, tapi perlu analisis ya? Iya. Oke, ini menggunakan metode ekuitas. Sekarang kita menggunakan metode apa, nak? Cost. Cost, ya. Oke, 835. Ini. Nggak cepet ya. Sini tadi apa nih? Metode biaya ya? Iya, Pak. Oke, gimana beda kalau metode biaya, nak? Ini saya hapus dulu ya.
Ini saya hapus dulu. Supaya Anda lebih paham. Oke, ini saya hapus, ya kan? Ini 0 tadi kan, benar nggak? Income-nya 0, RE-nya 0, Anda